Halo semua, perkenalkan nama saya Tresa Astuti Natalia Sihaan dengan NIM 4213341038. Saya dari PSPB 2021C. Nah, pada video kali ini saya akan membahas isolasi bakteri dan perhitungan jumlah koloni bakteri dengan metode pengenceran. Adapun outline yang akan dibahas pada hari ini yaitu isolasi, inokulasi, serta perhitungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan mikroorganisme, baik kapang, kamir, maupun bakteri. Mikroorganisme itu ada yang patogen atau penyebab penyakit maupun tidak patogen. Untuk memudahkan mempelajari maupun mendiagnosa mikroorganisme tersebut, kita harus melakukan isolasi mikroorganisme dari habitatnya. Isolasi adalah suatu cara untuk memisahkan mikroorganisme dari lingkungannya, sehingga akan diperoleh biakan yang tidak tercampur dengan jenis lainnya, atau biasa disebut dengan biakan murni. Hal yang dilakukan sebelum melakukan isolasi adalah yang pertama, menuang media padat atau agar. Yang kedua yaitu inokulasi sampel atau bahan pada media padat atau agar. Nah, sebelum menginokulasi, kita harus tahu apa itu inokulasi. Inokulasi adalah menanam inokula secara aseptik ke dalam media steril. Nah, apa pula inokula? Inokula adalah bahan yang mengandung mikroba atau biakan mikroba, baik dalam keadaan cair maupun padat. Inokulasi pada media padat dapat dilakukan dengan cara penggoresan atau straight plate atau tusukan dan secara penuangan pour plate. Oke, yang selanjutnya yaitu metode penghitungan cawan. Prinsip metode hitung cawan adalah jika sel mikroba yang masih hidup ditumbuhkan pada media agar, maka sel mikroba itu akan berbiak membentuk koloni yang dapat dilihat dan dihitung dengan mata telanjang dan disebut dengan colony forming unit. Metode hitung cawan dapat dilakukan dengan menggunakan cara yang pertama yaitu metode tuang atau pour plate, yang kedua yaitu metode permukaan atau surface plate. Perhitungan mikroba dianggap valid jika dalam satu cawan tumbuh koloni sebanyak 30-300. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik isolasi. Teknik isolasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu teknik serial dilution atau pengenceran bertingkat atau berseri. Tujuan dari pengenceran bertingkat yaitu memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Yang kedua yaitu teknik isolasi dan penanaman mikroba penanaman dari suspensi. Teknik penanaman ini merupakan lanjutan dari pengenceran bertingkat. Pengambilan suspensi dapat diambil dari pengenceran mana saja, tapi biasanya untuk tujuan isolasi atau mendapatkan koloni tunggal, diambil suspensi dari beberapa tabung pengenceran terakhir. Yang ketiga yaitu pour plate method atau metode cawan tuang. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menyebarkan sel-sel bakteri tidak hanya pada permukaan medium agar saja, melainkan sel terendam dalam medium di dalam agar sehingga terdapat sel yang tumbuh di permukaan agar yang kaya akan oksigen dan ada yang tumbuh di dalam agar dengan kandungan oksigen sedikit. Teknik ini memerlukan agar yang belum padat untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan Petri, lalu kemudian dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Yang terakhir yaitu cara menghitung jumlah koloni. Cara menghitung jumlah koloni pada cawan harus memenuhi kaidah sebagai berikut. Yang pertama, cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni antara 25 sampai 250. Yang kedua, beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan koloni yang besar, di mana jumlah koloni diragukan dapat dihitung sebagai satu koloni. Suatu deretan atau rantai yang terlihat sebagai suatu garis tebal dihitung sebagai satu koloni. Yang ketiga, data yang dilaporkan harus mengikuti peraturan, yaitu hanya terdiri dari 2 angka, yaitu angka pertama di depan koma dan angka kedua di belakang koma. Yang keempat, jika semua pengenceran menghasilkan angka kurang dari 30 koloni, hanya jumlah koloni yang terendah yang dihitung. Jika semua pengenceran menghasilkan lebih dari 300 koloni pada cawan Petri, hanya jumlah koloni pada pengenceran yang tertinggi yang dihitung. Yang terakhir, jika terdapat lebih dari satu cawan yang mempunyai jumlah koloni yang memenuhi syarat, maka dihitung nilai rata-ratanya. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Thanks for watching.